Orang yang mengakhirkan waktu itu boleh, tetapi yang afdol adalah di awal waktu. Orang yang mengakhirkan waktu sholat itu ketika telah mendapatkan satu rakaat kemudian masuk ke waktu yang lain, maka orang yang seperti itu telah mendapatkan sholat itu secara sempurna dengan syarat ia menyempurnakan sholatnya. Orang yang sholat subuh satu rakaat matahari terbit, kemudian ia teruskan sholat itu sampai ia salam, artinya ia telah mendapatkan satu sholat subuh itu secara sempurna. Siapa orang yang sholat asar, begitu ia mendapatkan satu rakaat, setelah satu rakaat matahari terbenam, kemudian ia lanjutkan sholat itu sampai salam, orang yang seperti itu telah mendapatkan satu sholat asar secara sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kajian berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa yajuzu ta'khirus sholati ila akhiril wakti, dan boleh mengakhirkan sholat sampai akhir waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul wakti ridwanullahi, awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Wa akhiruhu afwullahi, dan akhirnya adalah ampunan Allah. Akhir waktu ampunan Allah, awal waktu ridho Allah, akhir waktu ampunan Allah. Wali anna laulam najuzit ta'khira ladhaqa 'alan nasi, karena kalau kita tidak membolehkan untuk mengakhirkan waktu, ladhaqa 'alan nasi, tentu orang akan kesulitan. Oleh karena itu boleh mengakhirkan waktu, tetapi tidak mendapatkan keutamaan seperti pada saat di awal waktu. Famasahalahum bitakhiri, maka mereka akhirnya tidak sholat. Lantaran apa? Lantaran mengakhirkan sholat tidak boleh. Oleh karena itu boleh mengakhirkan sholat, karena kalau tidak boleh mengakhirkan sholat tentu akan menyulitkan, sehingga orang-orang ketika sudah akhir waktu sholat itu nggak sholat lagi. Karena apa? Karena nggak boleh. Fa'in sholla rok'atan fil wakti, kalau ada orang sholat dan sholatnya sudah mendapat satu rakaat di akhir waktu itu, thumma kharajal waktu, lalu waktunya habis, fafihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, wa huwa dhahirul madhabi, yaitu dhahirnya madhab, wa huwa qaulu Abi Ali ibnu Khairan, yaitu pendapatnya Abi Ali bin Khairan, annahu yakunu mu'diyan, bahwasanya sholat di akhir waktu itu adalah pelaksanaannya lil jami'i, untuk keseluruhannya, untuk keseluruhan sholat. Lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan minas subahi, siapa orang yang telah mendapatkan satu rakaat dari salat subuh, qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari terbit, faqad adrakaha, maka ia telah mendapatkan sholat subuh itu. Faman adraka rak'atan minal asri, siapa orang yang telah mendapatkan satu rakaat pada sholat asar, qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asra, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Orang yang sholat subuh kemudian mendapatkan satu rakaat, setelah satu rakaat selesai itu matahari terbit, naik ke atas matahari. Kalau seperti itu, ia sempurnakan sholatnya. Begitu ia sempurnakan sholatnya, berarti ia telah mendapatkan sholat subuh. Begitu juga kalau ada orang sholat asar, begitu ia sholat asar,
satu rakaat selesai matahari terbenam, terbenam, maka ia telah mendapatkan satu sholat asar, dengan syarat ia sempurnakan sholat asarnya 4 rakaat sampai dia salam selesai sholat. Wa min ashabina man qala, sahabat-sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf ada yang berpendapat, yakunu mu'diyan liman sholat fil wakti, orang yang melakukan sholat pada saat waktu sudah habis, pada saat waktu di akhir tadi, di akhir waktu. Qadiyan itu adalah namanya qadha, lima sholat ba'da khurujil wakti, berdasarkan orang yang telah sholat, melakukan sholatnya itu setelah keluar waktu habis. Iktibaran bima adrakahu minal wakti, karena pelaksanaannya ia telah melewati waktunya. Wa bima sholat ba'dal khurujil wakti, dan berdasarkan sholat setelah keluar waktu. Jadi ada yang berpendapat bahwa orang yang sholat di akhir waktu itu namanya sholat qadha. Kenapa kau sholat qadha? Karena waktunya sudah habis. Itu sama dengan orang yang sholat di waktu yang lain, di waktu berikutnya. Tetapi berdasarkan hadis tersebut, orang yang sholat di akhir waktu itu bukan sholat qadha. Orang yang sholat akhir waktu itu termasuk sholat tunai. Berdasarkan hadis, man adraka rak'atan minas subhi faqad adraka sholah. Siapa orang yang melakukan 1 rakaat sholat subuh kemudian habis waktunya, maka ia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Sama dengan waman adraka rak'atan minal asri faqad adrakaha. Orang yang telah mendapatkan sholat asar 1 rakaat kemudian maghrib masuk, ia sempurnakan, maka ia telah mendapatkan sholat asar itu. Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu itu boleh, tetapi yang afdol adalah di awal waktu. Orang yang mengakhirkan waktu sholat itu ketika telah mendapatkan 1 rakaat kemudian masuk ke waktu yang lain, maka orang yang seperti itu telah mendapatkan sholat itu secara sempurna, dengan syarat ia menyempurnakan sholatnya. Orang yang sholat subuh 1 rakaat matahari terbit, kemudian ia teruskan sholat itu sampai ia salam, artinya ia telah mendapatkan 1 sholat subuh itu secara sempurna. Siapa orang yang sholat asar, begitu ia mendapatkan 1 rakaat, setelah 1 rakaat matahari terbenam, kemudian ia lanjutkan sholat itu sampai salam, orang yang seperti itu telah mendapatkan 1 sholat asar secara sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.